Sekali lagi, wonderful Indonesia. Pariwisata, pariwisata, HPI, HPI. Silakan dulu. Timur dengan pariwisata super premium, Komodo, Labuan Bajo, Flores menjadi pusat perhatian. Destinasi pariwisata memang memegang peranan penting dalam mengembangkan daerah tujuan wisata yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai maksud ini, pengelolaan destinasi harus mendapat perhatian yang serius, terutama dalam menentukan dalam memenuhi sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Sumber daya manusia tersebut diharapkan mampu melaksanakan tugas mengelola destinasi pariwisata di daerahnya, Kabupaten Sika, khususnya Flores, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia. Untuk kesempatan pertama, training of trainer dilaksanakan untuk mencetak calon-calon trainer di destinasi yang kemudian dapat memberikan pelatihan di daerahnya masing-masing. Dalam upaya memenuhi kebutuhan ini, Dewan Pimpinan Cabang Pariwisata Sika mengajukan pelatihan TOT Tata Kelola Destinasi Pariwisata bagi pemandu wisata Sika, dan program ini ditujukan kepada pihak Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo. Program diterima dan setuju. Destinasi pariwisata melalui kegiatan TOT. 1. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang tata kelola destinasi pariwisata di daerah agar mendatangkan wisatawan yang berkualitas, berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat daya saing destinasi pariwisata. 2. Mempersiapkan insan pariwisata yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidang tata kelola destinasi sesuai perkembangan terkini di Indonesia dan mancanegara. 3. Memperkuat profesionalisme praktisi dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Dapat mendapatkan sertifikasi kompetensi dalam hal tata kelola destinasi pariwisata. 6. Peserta mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dan komunitas pariwisata di destinasi supaya masyarakat dan komunitas dapat mengelola destinasi dengan baik dan berkualitas. Yang ketujuh, pemandu wisata Sika mampu melahirkan dan mengkaderkan para pemandu wisata hebat di waktu yang akan datang dengan memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan, dan budi pekerti. Kabupaten Sika sebanyak 30 orang dengan syarat anggota pariwisata Kabupaten Sika aktif dalam kegiatan organisasi HPI, berpengalaman minimal 2 tahun bekerja di bidang pariwisata. 4. Pernah mengikuti seminar, workshop, pelatihan BIMTEK yang berkaitan dengan bidang pariwisata. 5. Mendaftarkan diri sebagai calon peserta dengan mengisi format biodata dan menandatangani pernyataan kesediaan. Dan 5. Bersedia mengikuti kegiatan secara penuh. 2,1. Nah, indikatornya itu adalah produk pariwisata, infrastruktur, dukungan environment untuk tourism, dan lain-lainnya gitu ya. Kalau yang lainnya masih di bawah 1,5, 1,7, 1,8. Jadi sebenarnya Sika ini sudah posisinya baik gitu ya. Kalau kita melihat di atas langit masih adalah di nasional itu angkanya 4,2. Jadi sekarang tantangan kita adalah bagaimana menaikkan angka dari 2 tadi itu menjadi 4,2 atau lebih dari 4,2. Jadi di atas rata-rata di nasional. Dan dengan SDM yang entusiasmenya seperti ini, saya pikir ini adalah modal yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa pariwisata adalah semuanya bagaimana membangun interaksi sosial bersama wisatawan dan membangun persaudaraan. Dan modal utamanya adalah tentunya SDM. Kemudian saya juga laporkan bersama ini kepada Pak Bupati bahwa kalau jadi bulan Juni maka Bali akan dibuka untuk Wisman. Nah, kami melihat bahwa ini potensi paling besar untuk bisa limpahannya datang ke NTT. Jadi saya senang juga dan mengapresiasi bahwa tadi disampaikan teman-teman pelaku pariwisata sudah melakukan vaksinasi. Itu modal pertama. Kemudian yang kedua nanti adalah sertifikasi CHSE yang akan kita dorong juga ya, sehingga nanti teman-teman wisatawan ketika datang ke sini pasca pandemi tidak khawatir dan dia bisa langsung dilayani dengan teman-teman. Dan kami akan siap karena sudah melakukan vaksinasi dan sudah
sadar dengan CHSE tadi itu. Dan terakhir, harapan kami adalah karena ini judul adalah Training for Trainers, harapannya dari 30 bisa jadi 60, bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Bagaimana caranya kita punya misi bahwa pariwisata dikembangkan adalah pariwisata berkelanjutan dan berkeadilan. Jadi hal ini untuk membangun kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk pariwisata. Saya paham bahwa tidak harus semua orang berubah profesi menjadi tour guide atau semua orang tidak harus menjadi punya hotel gitu ya. Tapi bahwa pariwisata ke depannya ini adalah pariwisata yang ingin menunjukkan otentisitas atau otentiknya dari sebuah destinasi, kebudayaan, interaksi sosial, persaudaraan, dan ini yang akan kita bangun sampai ke bawah. Dan kita punya waktu sebelum pandemi ini dibuka lagi border dan kemudian wisatawan kembali datang, tapi saya yakin sekali dengan persiapan teman-teman yang sangat antisipatif dari awal sudah mempersiapkan diri, inovasi dan kolaborasi. Tetap semangat, mari kita jalan bersama-sama. Berkembang. Ya, Kabupaten Sika ya, hari ini oleh BOP ya, melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting dan ini sangat tepat ya Bu. Ini pilihan yang cerdas. Ya, pariwisata Flores ini sebenarnya sudah dari zaman dulu yang ini dipadukan dengan perdagangan. Ya, ini jalur rempah-rempah. Ya, masa Majapahit ini juga daerah persinggahan. Majapahit ya Gajah Mada tidak ke sini, tapi dia utus Laksamana Nala pada tahun 1343. Ya, Nala masuk di Flores, termasuk di Kabupaten Sika dengan membawa peradaban baru. Seperti tadi tarian penjemputan, itu peninggalan Majapahit. Ya, Gomani pendidikan kita itu dibawa oleh Majapahit. Dan budaya itu di 3 wilayah. Ya, NTT ini, NTB dan juga Kalimantan. Nanti boleh cek ya, kelunannya sama atau tidak. Saya sudah keliling ketiga wilayah ini. Kemudian ya, gongnya itu sama. Hanya perbedaan karakter di masing-masing wilayah sehingga perkembangannya sedikit berbeda. Nah, itu perlu kita ketahui bahwa kita bangga ya, sejak abad-abad yang tidak enak pariwisata kita sudah ada, kebudayaan kita sudah ada. Ya, ditambah lagi dengan kunjungan ya bangsa Eropa yang dimulai dengan Portugis. Ya, Portugis sejak abad ke-16 itu sudah bolak-balik di wilayah ini dan persis pada tahun 1607, nah itu pemerintahan Portugis. Tadi dari materi-materi yang ada, ini titipan dari saya. Kita ini juga sebagai menjalankan fungsi PR, ya, PR kepariwisata. Ya, karena kita yang berhadapan langsung, ya, ikut bersama-sama merasakan ya kepariwisataan di Indonesia ini. Ya, jadi ada fungsi PR. Kalau ada hal yang arah ke negatif, kita positifkan. Ya, kita jaga. Tidak boleh saling menjatuhkan. Ya, jangan pernah bilang, wah di Mamere lebih baik. Ya, di Lembata itu jelek, tidak boleh. Semuanya baik. Ya, bagaimana kita menjual Labuan Bajo dan Flores ini secara utuh. Ya, jangan dibully atau dipisah-pisahkan ya. Semuanya baik. Kalau ada ya pandangan negatif, kamu biasa ya. Kalau dia tidak suka sama salah satu kesalahan saja, itu bisa rusak semua. Jadi tugas kita bagaimana mengembalikan. Karena kalau citranya jelek, ini sayang nanti ya, destinasi kita ini bisa terhambat ini ya menjadi pilihan. Semua orang Eropa itu kerjanya itu hanya 2. Apa tujuan hidup mereka? Yang pertama asuransi, kedua berlibur. Mereka tidak atur lagi, tidak punya rumah. Negaranya sudah atur, orang tinggal di apartemen. Sedikit yang punya rumah. Kehidupan sana sudah diatur. Jadi orang kerja keras itu hanya 2 tujuan. Yang pertama asuransi untuk keberlanjutan hidup anak cucu. Yang kedua adalah pesiar. Nah, ini ya soal pariwisata, kita tidak ego untuk Kabupaten Sika, tapi kita bekerja untuk Labuan Bajo dan Flores. Ya, kita lama nginap di sini rata-rata 2,5 hari, itu sudah hebat. Nah, ini menjadi tantangan kita semua. Bagaimana lama nginap ini menjadi 4,2 hari atau
lebih dari ukuran nasional. Ya, harus pintar merayu. Saya pernah, kemudian para narasumber saya titipkan promo wisata kami, mereka akan menjadi duta-duta, juga akan menjadi penjaga negara ke depan, maju mundurnya pariwisata di Labuan Bajo.